Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di samping saya malam hari ini adalah Sarah Wijayanto. Sarah, apa kabar? Baik, Mas Bayu. Akhirnya kita bisa ketemu di meja ini Yes. ya. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Thank you for having me. Dari sekian banyak kejadian yang pernah kamu alamin nih ya, Yes. ada nggak satu hal yang sampai sekarang tuh masih berkesan banget? Ada. Seperti apa ceritanya? Salah Sarah? satu yang menakutkan juga gitu kan. Jadi yang diserang itu adalah salah satu kru. Gimana ceritanya? Waktu itu kameramen. Oke. Jadi ada beberapa orang yang kesurupan. Itu bergantian gitu. Dan salah satunya menyerang campers. Dan kita lagi lengah, lagi ngurusin yang satu lagi. Tiba-tiba dia lari ke dalam gedung. Dia mau loncat. Si campers ini? Ya, dari lantai 2. Kita terus terang karena itu chaos banget, kita bingung. Ini kenapa gitu, dan waktu itu aku sama sekali nggak bisa melihat ini ada apa karena saking terlalu chaos gitu. Ngurusin yang ini nih, Ada banyak yang kasihan kan. kesurupan. Sudah gitu, oke, kita sekarang udah wrap it up, kita harus pergi dari sini, keluar dari area situ, baru terlihat ternyata yang masuk ke dalam si campers ini adalah sosok perempuan yang meninggalnya bunuh diri lompat. Dia mau reka adegan gitu? Iya, Tapi nggak kejadian kan? enggak, alhamdulillah semua pada sigap, jadi sempet dipegangin Kita- gitu ya. Dan akhirnya setelah itu netral. Netral, tapi ya itu takut banget terjadi apa-apa sama kru, itu paling takut. Tapi memang banyak ya kejadian, maksudnya ada arwah yang gentayangan karena bunuh diri atau apapun itu penyebab kematiannya. Dia seperti ingin ngasih tahu kalau saya matinya seperti ini, meninggalnya begini gitu. Iya, tapi waktu itu ya dia ekstrim ya, maksudnya dia ingin mengulang apa yang dilakukan, tapi kan bisa melukai yang punya badan ini. Punya badan. Aduh. Mudah-mudahan sih malam hari ini nggak ada kejadian-kejadian seperti ya, Zat. Ya, mudah-mudahan aman. Amin. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering diganggu sosok jin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Asti. Malam, sama. Apa yang mau Mbak Asti ceritakan pada kami? Iya, saya mau bercerita bahwa saya itu menyimpan dendam kepada suami dan mertua saya karena mereka telah bersekutu dengan makhluk gaib sehingga telah memakan beberapa janin dari rahim saya. Sudah ada 6 janin kurang lebih, dan hidup sekarang anak saya yang hidup ada 4. 4. Sekarang 4 anak yang hidup dan ada 6 janin yang sudah keluar dari rahim saya. Gimana Anda bisa tahu ini ada perlakuan dari keluarga? Iya, saya memang sudah mengetahui kalau suami saya dari masih sekolah sudah mengajar ilmu-ilmu hitam gitu, belajar ilmu hitam. Tapi Ya, ilmu hitam itu digunakan untuk apa? mereka ingin dilihat berwibawa di kampungnya seperti itu, dan begitu juga biar dihormati seperti itu. Anda yakin ini bukan karena faktor medis? Bukan. Keguguran? Bukan, sampai 6 kali itu loh. Dan setiap kali saya hamil, dia tidak pernah suka. Padahal kita sudah menikah. Itu dia sebabnya. Jadi setiap kali saya hamil, saya disuruh minum obat apa untuk gugur. Supaya keguguran, Iya, supaya keluar? Betul. Akhirnya ada yang keluar, dan memang izin Tuhan mungkin ada yang jadi. Sampai sekarang anak saya akhirnya 4, kayak gitu. Gitu. Ada yang bertanya, Sar? Enggak, aku masih mencoba untuk mendengarkannya. Iya. Oke, tapi sekarang yang 4 sehat? Sehat, hidup. Nah, terus sekarang suami dan mertua? Mertua, nah, pada saat itu saya sempat
Akhirnya saya mencoba mendatangi orang pintar dan saya dikasih kayak semacam jimat ya dari dia, tapi jimatnya juga dari semacam terong, lidi aren kayak gitu, celana dalamnya dia ya kan. Katanya dengan alasan ya supaya untuk mematikan kelaminnya gitu, karena kan dia sudah menyakiti saya dengan memakan janin itu ya. Akhirnya pada saat itu suami dan bapaknya sakit berbarengan. Sekarang masih dalam Dan kondisi sakit? sekarang suami masih dalam kondisi sakit dan mertua saya meninggal. Karena apa? Saya nggak bisa bilang karena itu ya, karena kan meninggal emang kuasa Tuhan. Cuman saya berpikir apa karena itu gitu. Soalnya sempat mertua saya bilang minta maaf sama saya. Itu apa artinya saya kurang tahu. Baik, Mbak Asti, tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa malam hari ini? Aku ingin supaya suami saya jangan ada jinnya lagi di dalam badannya, karena masih ada sampai saat ini juga. Saya merasakan. Merasakan dan pernah melihat Seperti apa yang dilihat? perempuan tua, rambutnya panjang, mukanya nggak beraturan kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan malam hari ini Mbak Asti bisa mendapatkan solusi dari masalahnya dan mudah-mudahan benar-benar bisa hilang kalaupun ada jin dalam diri suaminya Mbak Asti, sehingga keluarga akan kembali normal dan bahagia ya. Kemudian anak-anaknya supaya sehat. Kami akan ajak Mbak Asti untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Asti terlahir dengan tanggal lahir 30 Oktober 1982. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang pendendam dan mudah sekali sakit hati. Hal ini membuat ia mencoba mencelakakan orang lain yang menyakitinya dengan ilmu hitam. Saya melihat korban dari perbuatan Asti juga memiliki ilmu hitam. Saya merasakan adanya perang ilmu gaib. Merasakan energi yang sangat panas hadir pada saat ini. Energi ini berasal dari sosok makhluk gaib yang telah lama tinggal bersama Asti. Saya melihat ada sosok jin yang mendiami Asti. Jin berbadan ular. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Saya senang sekali bertemu dengan Mbak Sakar hari ini. Oke. Asti dengan tanggal lahir 30 bulan 10 1982. Asti mencurigai suaminya dan ayah mertuanya ini bersekutu dengan jin. Ada satu perjanjian sehingga setiap janin yang dikandungnya itu selalu diambil sebagai tumbal. Sudah ada 6 janin yang keguguran, tapi 4 selamat ya. Sekarang juga baik-baik aja kondisinya. Ayah mertuanya sudah meninggal dunia dan tapi dicurigai sang suami masih ada sosok jin yang menghuni dalam diri si suaminya ya. Makanya malam hari ini ingin mengetahui dan mudah-mudahan bisa menghilangkan sosok gaib itu. Ya. Dihantuinya setiap jam-jam berapa aja. Setiap malam. Dan hampir itu semua terjadi gak bisa tidur dong. Iya, hampir setiap malam. Saya juga memang tidak pernah tidur. Saya tidur pasti sesudah subuh, itu pasti tidurnya kayak gitu. Adakah bunyi-bunyi lain selain dari penampakan? Bunyi-bunyi orang berjalan di atas gitu, kayak duk-duk-duk gitu. Paling bunyi-bunyi aja. Oke. Aduh, saya Mbak Sarah. Suti datang ya hari ini. Ikut, tapi ada di belakang. Di belakang. Suti itu seperti Siti Jasmia Iya. yang selalu menemani Roy. Kalau Suti ini yang menemani Sarah. Iya, tapi dia kadang suka ikut, Kadang ikut. tapi nggak selalu. Oke. Selalu kalau melihat dari kejauhan. Tapi kadang kalau misalnya lagi
sedih atau lagi kayak lagi mikirin sesuatu, dia kadang suka datang mendekat. Itu seperti sahabat yang nggak apa-apa, jangan sedih. Lebih tenang sekarang. Sosok yang menyeramkan. Saya melihat di dalam tubuh partisipan kita. Ini Mbak Asti ya. Mbak Asti, apakah Mbak Sarah juga melihat hal yang sama? Dengan wajah yang sangat beringas, menyeramkan sekali. Ini wanita tua ya. Wanita tua yang hidupnya udah 100 tahun lebih. Dia nggak suka fotonya digambar. Oh, dia ngelihat wajahnya sendiri ya. Oke, let's play again. Play game. Dijelasin aja, dijelasin. Dijelasin pasti dia. Dijelasin. Apa nih? Hah? Nggak apa-apa. Apa biar? Menurut Mbak, Gak apa-apa, jadi bisa tahu kenapa kan. Kita kan masih teka-teki ini. Iya, ini sebenarnya apa yang terjadi kalau bisa seperti ini? kalau kita kita gambar lagi, dia akan kemasukan lagi. Jadi kita akan cari tahu lewat situ ya. Ya, mungkin bisa lebih jelas ada Iya. apa ya? Nanti kayak bisa keungkap sebenarnya apa yang terjadi. Kayak sosok kuntilanak. Ada di dalam dia. Mau apa kamu kesini? Kamu yang mau apa kesini? Aku tidak bolehkan jiwa ini kesini. Tidak bolehkan orang ini kesini. Ini rumah kami bertiga, dan kamu hanya seorang pendatang di sini. Tuan rumahnya saya dan Bayi. Untuk apa kamu suruh dia datang ke sini? Untuk apa? Saya nggak suka si Asti datang. Kamu nggak suka kan Nggak suka, dilukis? aku benci kamu. Saya akan terus menggambar sampai kamu ngakui semuanya. Ini rambut kamu kan yang panjang itu kan? Rambut aku panjang. Aku akan selalu buat rumah tangga mereka itu hancur berantakan dengan rambutku yang berjatuhan di lantai. Biar mereka itu cerai. Mau apa sekarang selain dari itu? Kalau kamu mau Aku akan miliki laki-laki itu. Aku miliki laki-laki itu. Oh, dia mau memiliki suaminya sebenarnya. masa ada Kamu disuruh siapa sih? Disuruh siapa? Dari dulu aku sudah ada di kampung itu. Ada yang nyuruh? Keluarganya. Keluarganya? Keluarganya tidak suka kalau dia menikah. Lebih baik dia itu menjadi bujang seumur hidup. Apa itu rambut aku? Ya, semakin kamu gak suka, semakin aku gambar. Ini dia disuruh suami sama mertuanya. Suami dan mertua. Iya, yang nyuruh dia. Dia bilang keluarga tadi. Iya, keluarga itu maksudnya Tapi kenapa ya maksudnya? Kenapa dia mau milikin si anaknya gitu ya? Iya. Nyekip anaknya itu kenapa gitu? Dia akan bisa kaya. Dengan makan janin-janin dia bisa kaya. Jangan itu dia. Terus saya nggak percaya sama kamu. Saya ngerasa ada 3 orang dan
makhluknya berganti-gantian masuk ke sini, masuk sana, dan yang lain-lain lagi gitu. Seperti itu sih. Saya merasa Asti juga dikendalikan sih. Dingin di kuburan. Dingin di kuburan. Dingin di kuburan. Baju aku mana? Aku dingin. Kenapa dibuang-buang terus aku? Jahat, ayah jahat. Yang panjang deh. Ayah jahat. Ayah jahat. Ayah jahat. Aku dibuang. Sering di. Aku dibuang. Ayah jahat. Ayah jahat, aku dibuang. Keluarganya melakukan praktek ilmu hitam untuk kekayaan. Yang salah satunya ini nih, membutuhkan ini. 6 janin. Tapi, tapi kenapa dia yang diserang ya? Karena dia kawin sama Am. Iya kan? Apa emang sebenarnya supaya dia mengandung terus biar Oh, dia supaya ambil dapat terus janin kayak terus. Jadi sengaja kawin, hamil, Iya. dan karena 6 janin itu kan. Dan makhluk ini muncul ya seperti ini, ganasnya. Bener-bener ini rambutnya sampai ngikat-ngikat kepala orang. Gitu. ini masih akan ada tumbal-tumbal berikutnya jadinya. Masih adanya tumbal-tumbal berikutnya. Saya rasa masih. Mbak Asti, kamu sudah kembali sini? Iya, aku udah kembali. Ya tadi ini ya Mbak Sarah, sempet dia tuh hilang dari tubuhnya. Iya. Kosong, blank. Kamu sadar nggak tadi? Sama sekali. Wah, nggak ingat apa-apa. Tadi aku sempet kosong soalnya, jadi mungkin rasukannya. Ini sering mengalami hal seperti ini? Kalau bertengkar sama suami, aku suka Tiba-tiba hilang? tiba-tiba hilang dan ngamuk gitu, keluar marah kayak gitu. Oke. Kamu pernah ketemu dengan sosok yang digambar di meja ini? Iya, pernah. Setiap malam. Ini pernah ngeliat? Setiap malam. Menurut Mbak, ini positif atau negatif? Negatif. Sudah pasti negatif. Iya ya. Dan saya punya perasaan, nih Roy Kiyoshi ya, saya punya perasaan Mbak Asti ini mau lepas tapi takut setengah-setengah ya. Mau lepas dari? Gini. Iya. Kamu beneran nggak tahu Enggak. soal ini? Aku tahu. Hah? Aku pernah lihat juga. Nggak, maksudnya tujuan awalnya itu beneran nggak tahu? Oh, tujuan awalnya nggak tahu. Kita nggak ada omongan dan nggak ada komitmen untuk apa-apa gitu kan. Tujuan awalnya nggak tahu. Tujuan suami melakukan ini semua, ya praktek ilmu hitam. Tahu nggak Mbak Asti? Enggak, dia kan diem dan dia nggak bakal cerita itu. Ya dia mungkin nggak cerita, tapi Mbak Asti tahu. Oh, aku tahu. Untuk apa? Kekayaan. Ya memang selama ini kalau dia bertengkar sama aku selalu bilang aku mau cari yang lebih kaya kayak gitu. Jadi udah sana kamu pergi aja gitu, selalu ucap-ucap cerai-cerai gitu. Selalu berucap cerai. Selalu berucap cerai dan dia bilang kalau hidup sama yang lain bisa lebih kaya dibandingin sama kamu kayak gitu. Kamu curiga dia sebenarnya juga ya, nanti dia tahu tapi ya udahlah gitu. Mbak Asti, ada sesuatu yang kamu sembunyikan nggak dari kita bertiga? Mungkin kamu bawa jimat apa? Ya itu yang dari orang pintar itu. Apa? Saya boleh lihat? Boleh. Kita ambil ya. Astaga. Ini. Oh ini dia bilang Memang tadi itu. seperti ini yang dia kasih karena aku memang ke daerah Laos.
Dari mana ini, Di? Aku waktu Tempatnya di mana? datang ke daerah kayak Ada apa aja itu? ini maaf